ada di akhir surah Al-Ankabut. Ayat yang kita baca yaitu ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan terkait dengan dunia. Dalam pandangan Allah, dunia ini adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, yang pasti akan binasa. Terlebih hanya kalau dibandingkan dengan akhirat yang abadi, ya. Manusia hidup di alam dunia tidak selamanya, tapi sebagian besar dari mereka menjadikan dunia ini sebagai tempat lahwun walaibun semata. Apa itu lahwun? Hanya sebatas permainan, sendal gurau, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau semata. Nah, dunia dari segi bahasa berasal dari kata dunu, yang artinya sesuatu yang rendah, atau dari kata dana yang artinya dekat, ya, maksudnya ialah dekat kebinasaannya. Nah, di sini Allah menegaskan bahwasanya dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah permainan dan sendal gurau belaka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia jangan sampai terlena dengan perkara dunia. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya setelah kita mengalami kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang lebih besar, yaitu kehidupan akhirat. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka tidak mengimani akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembalasan. Tapi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya setelah kehidupan alam dunia ada kehidupan alam akhirat. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini, wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu hakikatnya ialah kehidupan yang sebenarnya. Bahwasanya kita hidup di alam dunia itu hakikatnya sedang tidur, ya. Barulah kita terbangun ketika kita mati dan dibangkitkan dari alam kuburan, ya. Tidak ada kesulitan yang lebih besar ketimbang kesulitan yang dihadapi manusia di negeri akhirat. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar ketimbang kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beriman nanti. Apapun besarnya kebahagiaan dunia tidak akan menyamai kebahagiaan akhirat. Demikian hanya besarnya penderitaan dunia itu tidak seberapa ketimbang penderitaan yang ada di akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa perbedaan antara lahwun dan la'ibun? Lahwun itu permainan, kalau la'ibun candaan, senda gurau. Nah, biasanya kalau satu kata itu dua kata diapit dengan wawu, yaitu huruf athof yang artinya dan, tentunya memiliki makna yang berbeda.
Nah, ada sebagian ulama mengatakan kalau lahwun itu terkait dengan hati, ya, terkait dengan hati. Sedangkan laibun terkait dengan anggota badan. Jadi ayakalana jami teh manahna salirana terpedaya dengan perkara dunia, ya. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan lahwun itu hakikatnya ialah kita menyodorkan diri atau menjerumuskan diri terhadap perkara yang batil. Batil itu lawan kata dari al-haq, kebenaran. Kemudian la'ibun itu diartikan dengan keberpalingannya manusia dari negeri akhirat. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengartikan seperti itu. Nah, intinya jemaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, ya, agar hendaknya sebagai hamba meluruskan niat serta menguatkan tujuan kita hidup di alam dunia untuk apa, ya? Jawabannya tentunya ialah untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada kalanya tujuan ini menyeleweng, menyimpang. Karena apa? Karena disibukkan dengan perkara dunia. Nah, umumnya urusan dunia itu melalaikan, baik terkait dengan diri, harta, jabatan, dan kesenangan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dunia itu ibarat hanya kita menghadap ke arah, ya. Kalau misalkan kita menghadap ke utara, kita membelakangi selatan. Kalau kita menghadap ke barat, maka kita membelakangi timur. Nah, kalau orang kecenderungannya sudah ke dalam urusan dunia, maka dipastikan dia akan berpaling dari urusan akhirat. Bukan berarti dunia mesti kita jauhi, tidak. Lantaran kita ada di alam dunia. Yang kita jadikan itu ialah bagaimana caranya agar dunia menjadi sarana bagi kita, bukan menjadi tujuan. Kebanyakan manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Yang penting perutnya kenyang, hawa nafsunya terpuaskan, kan gitu. Nggak peduli dengan halal dan haram, nggak peduli dengan perintah dan larangan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dalam ayat yang lain, "Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur." Kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, ya, kesenangan yang menipu. Jadi bagi seorang muslim, dia menjadikan dunia bukan tujuan tapi sarana. Apapun yang ada di alam dunia ini maka kita gunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Saat seseorang membina mahligai rumah tangga, mempunyai pasangan dan keturunan, bagaimana caranya pasangan dan keturunan ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian hanya ketika seseorang diamanahi memiliki harta dan jabatan. Nah, bagaimana caranya dengan harta dan jabatan ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka dunia ketika menjadi sarana seperti itu, insya Allah akan membawa keberkahan dalam hidup. Tapi kalau dunia sudah dijadikan sebagai tujuan, maka inilah yang akan menjadi bala, ya, akan menjadi fitnah bagi kita. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hak, yang abadi, yang tidak akan pernah binasa. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu mengetahui. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran
ada keterkaitan antara ilmu dan kebahagiaan akhirat. Orang yang bertambah ilmunya makin cinta dengan akhirat. Tapi orang yang tidak berilmu dia makin tenggelam dengan dunia. Ya, berpaling dari akhirat, sibuk dengan urusan dunia. Maka buah dari ilmu itu hakikatnya ialah al-khauf, adanya rasa takut kepada Allah. Makin bertambah ilmu, makin besar ketakutannya kepada Allah. Makin bertambah ilmu, makin besar kecintaannya kepada hari akhirat. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Ada sebagian ulama memasukkan ayat ini terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ketika Rasul dan para sahabat datang ke kota Mekah, dia melarikan diri. Kemudian bersama keluarganya dia menuju ke arah pantai dan menaiki perahu di sana. Lalu ketika menaiki perahu, datanglah badai yang sangat besar. Ya, datanglah badai yang sangat besar. Kemudian sebagian keluarganya berkata, ya qaumi akhlisu li rabbikumud du'a. Wahai kaum, katanya, ikhlaskanlah diri kalian untuk berdoa kepada Rabb kalian. Fa innahu la yunajjiha huna illahu, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita melainkan Dia. Maka ketika ada yang menyeru seperti itu, jemaah sekalian, Ikrimah bin Abi Jahal dia berkata, wallahi in kana la yunji fil bahri ghairihi fa innahu la yanji ghairahu. Demi Allah, kalau misalkan Allah tidak menyelamatkanku di laut, maka Dia tidak akan menyelamatkanku di darat. Allahumma, kemudian Ikrimah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki janji atau aku berjanji, jika aku selamat dari kesulitan ini, maka aku akan letakkan tanganku di tangan Muhammad, dalam artian dia akan masuk Islam. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ikrimah dari bencana yang ada di laut. Dan setelah sampai di darat, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwa inilah kebiasaan atau karakter kaum musyrikin zaman dahulu. Jadi sieun ka Allah na teh nalika keur sulit. Tapi nalika keur bingah, nalika hidup penuh dengan kesenangan, ya, mereka lupa. Nah, ini karakter kaum musyrikin zaman dahulu. Atau mungkin ada di sebagian kita di zaman sekarang, gitu ya. Termasuk mungkin kita, ya. Aya kalana urang teh caket ka Allah, sieun ka Allah nalika keur susah. Ari nuju seueur hutang mah tahajud hampir tiap wengi, ya. Nuju ke seueur kasusah mah tilawah Quran teh tara dikantunkeun. Tapi ketika kesulitannya dihilangkan oleh Allah, maka sedikit demi sedikit kebaikan yang dilakukan hilang, ya, tidak dilakukan lagi. Maka ini peringatan bagi kita agar jangan sampai mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Janten sieun ka Allah nate nalika keur susah we gitu. Walaupun memang hal yang wajar sih gitu. Kalau orang ada dalam kesulitan, dia ingat kepada Allah manusiawi, fitrah gitu.
Bahkan ada kalanya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba agar dia sadar terkait dengan kekhilafannya, agar dia bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Dan nalika kersulit menyapanya doa teh asa karaos pisan gitu. Ketika kita dalam kesulitan yang namanya sholat, benar-benar kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si mana teh teu malaweung gitu, lantaran fokus, ya Allah berilah jalan keluar bagi kami. Ya Allah selamatkan kami, ya Allah sembuhkan kami. Murni ikhlas itu semata-mata karena Allah. Mukhlisina lahuddin. Nah, disinilah hikmahnya kenapa di kehidupan dunia ini ada senang, ada sedih, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Karena boleh jadi ketika senang, ketika bahagia kita lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Maka bagian kasih sayang dari Allah, Allah menetapkan kesulitan, kesedihan dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali bermunajat kepada Allah, khusyuk dalam beribadah. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina, dari kata mukhlisin kita mengenal istilah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, tanpa ada campuran. Nah, orang yang beribadah kepada Allah dituntut untuk mengikhlaskan diri. Dalam artian dalam hatinya dia beribadah semata-mata karena Allah. Kan syarat amal ibadah ditampi teh aya 2 nyatanya. Nu kahiji kudu ikhlas. Anu kadua kada sesuai tuntunan Nabi. Lamun aya jami ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan enggak akan diterima. Sesuai dengan tuntunan tidak ikhlas itu pun tidak akan diterima. Mukhlisina lahuddin falamma najjahum, maka ketika kami menyelamatkan mereka, yaitu kami selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Ini ketika baca ayat ini Pak, coba gambarkan dalam benak kita. Ada sebagian orang ketika berlayar di tengah laut, dia diterjang oleh ombak serta badai. Atau bayangkan kalau kita ada di posisi mereka, ya. Bahkan ibu bapak kantos lahnya naik perahu di laut, kantos beribadah sering naik perahu di laut. Naik perahu teh hujan agung Pak, ya angin kencang. Itu yang namanya ombak itu hampir sejajar dengan atap perahu Pak. Hampir sejajar dengan atap perahu. Bagaimana tidak ngeri kan gitu ya. Nah upami misalkan orang menuju ke sulit model gitu, saha nu bakal digero? Apakah kita akan memanggil presiden sebagai pemimpin negara? Apakah kita akan mengandalkan harta benda yang kita punya? Tidak. Maka fitrah manusia ketika ada di puncak kesulitan, dia akan menyeru, dia akan memanggil pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya ketika manusia diselamatkan dari musibah itu, dia kembali kepada kebiasaannya, ya. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah. Ilal barri idzahum yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Liyakfuru, agar mereka melakukan perbuatan kufur terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dari ayat ini sebagian ulama berkata bahwa ayat ini terkait dengan tahdid wal wa'id, yaitu ancaman dari Allah. Jadi ketika Allah berkata liyakfuru bima, agar mereka kufur dengan apa yang kami berikan, bukan berarti mereka diberikan kebebasan untuk melakukan kekufuran. Sebagaimana hanya hadis Nabi,
illam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya sifat malu, silakan lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bukan berarti orang itu orang bebas, midamel naon wae sanes. Hadis eta terkait dengan al-wa'id, ancaman dari Allah terkait dengan orang yang tidak punya sifat malu. Demikian hanya mereka yang kufur. Ya silakan kalian melakukan kekufuran, kalian menikmati kesenangan dalam kehidupan dunia, waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Maka kelak kalian akan mengetahui. Nah, dari segi bacaan ayat yang ke-66 ini ada kata liyatamatta'u atau kalimat waliyatamatta'u. Ada dua qiraat ketika membaca ayat ini, Pak. Yang pertama, lamnya itu dikasrahkan, waliyatamatta'u. Yang kedua, lamnya itu disukunkan, waliyatamatta'u. Nah, ini dua model bacaan seperti ini dibolehkan. Nah, ini perintah bukan berarti Allah memberikan kebebasan secara mutlak, tapi perintah di sini merupakan al-wa'id, ancaman dan peringatan dari Allah. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Nah, ada perbedaan, Pak, antara saufa dengan sa dalam bahasa Arab. Kalau diartikan saufa dan sa itu artinya sama, yaitu akan. Misalkan sa'adhabu ilal madrasah, aku akan pergi ke madrasah. Atau menggunakan saufa adhabu ilal madrasah, aku akan pergi ke madrasah. Tapi dari segi makna ada perbedaan, Pak, antara saufa dengan sa. Kalau sa itu biasanya artinya akan, tapi waktunya relatif singkat. Maksudnya tidak akan lama lagi aku akan berangkat, sa'adhabu. Tapi kalau saufa itu memerlukan waktu atau jeda yang cukup lama. Nah, terkait dengan ayat ini menggunakan kalimat fasaufa ya'lamun karena ini berbicara mengenai hari akhirat. Dan hari akhirat itu bagi manusia adalah perkara yang gaib. Kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya hari kebangkitan. Ya, tapi yang jelas kata Nabi, kiamat itu dekat. Kiamat itu dekat semenjak Rasulullah SAW diutus ke alam dunia. Ya. Dan pada akhirnya apa yang kita tunggu pasti akan datang. Sesuatu yang ditunggu itu pada akhirnya akan datang. Terlebih hanya kalau kita melihat ciri-ciri terjadinya hari kiamat, kata Nabi, itu waktu terasa singkat, waktu itu terasa cepat. Seminggu serasa sehari kan gitunya. Nabi kamari dinten Sabtu ayeuna geus Sabtu deui, Pak. Nabi kamari dinten Jumat ayeuna tos Jumat deui. Cobi ku Bapak asa karaos enggal teu waktos teh. Cepetnya banyak teu karaos. Ujug-ujug urang teh kolot. Ujug-ujug urang teh tos gaduh barangkali, tos gaduh incu gitu. Nah, pada akhirnya semua manusia akan mendapati ajalnya. Batas waktu hidup di alam dunia. Segala rupina oge aya batas waktuna. Lamun tos saetnya moal hirup deui gitu. Kalau ajal manusia sudah datang, maka tidak ada kesempatan manusia untuk hidup dan kembali ke alam dunia. Nah, kemudian ayat berikutnya jemaah sekalian, yaitu surah Al-Ankabut ayat yang ke-67. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman. Tidakkah mereka melihat, awalam, bahwasanya kami telah menjadikan haraman, yaitu negeri Mekah,
atau tanah haram. Nah, ini ayat ini terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum musyrikin, yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Allah tetapkan mereka tinggal di kota Mekah, tinggal di tanah haram. Ja'alna haraman. Nah, dari kata haraman kita mengenal istilah halal haram, kita mengenal istilah bulan haram, kita mengenal istilah takbiratul ihram. Semuanya sama, akar katanya dari haram. Haram itu apa artinya? Haram itu artinya perkara yang dicegah, ya, atau perkara yang dilarang. Nah, ayeuna orang aya di bulan naon, Pak? Di bulan Rajab. Nah, Rajab itu salah satu bulan haram. Ya. Bulan haram itu ada 4 kan ya, Pak? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Istilah lain Rasul mengatakan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Ari Mudhar teh naon? Mudhar itu ialah salah satu kabilah yang ada di Arab, di mana mereka itu sangat komitmen memuliakan bulan Rajab ketimbang kabilah-kabilah yang lainnya. Kalau kabilah yang lainnya kadang suka menghalalkan bulan Rajab, tapi kabilah Mudhar ini mereka punya komitmen yang kuat, bulan Rajab harus dimuliakan. Maka istilah lain bulan Rajab itu Rasul menyebut dengan Rajab Mudhar, ya, terkait dengan kabilah Mudhar. Nah, kenapa dikatakan bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu di bulan ini yang tidak diharamkan di bulan yang lain. Di antawisna nyaeta melakukan peperangan, gak boleh dilakukan di bulan haram, ya. Nah, ayat bulan haram, ayat tanah haram. Nah, sama ketentuannya juga. Kenapa dikatakan tanah haram? Karena Allah mengharamkan di tempat itu yang tidak diharamkan di tempat lain. Nah, batasan tanah haram, tanah halal gampang kurang ayeuna ninggal batasana. Nyata aya gapura, Pak. Yaitu di kota Makkah itu ada gapura besar sebagai batas mana tanah haram, mana tanah halal. Ya. Di antara ketentuannya ialah yang namanya orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram. Tapi kalau di tanah halal boleh, ya. Sehingga kalau ada misalkan turis atau non muslim masuk ke Saudi Arabia, kata mereka, kata siapa? Orang kafir atau orang non muslim nggak boleh masuk ke Saudi, ini saya bisa masuk. Nah, mereka nggak paham, yang nggak boleh masuk itu adalah ke tanah haram, kayak batasanana. Tapi kalau di tanah halal ya silakan saja mereka berwisata di dalamnya. Nah, kemudian di tanah haram juga nggak boleh membunuh binatang atau menebang pohon, ya, menebang pohon. Maka kalau ada burung merpati misalkan di sekitar Mekah nggak boleh ditangkap, kemudian dibakar, dituang, nggak boleh. Yang itu di antara kesucian tanah haram. Ja'alna haraman, aminan yang aman, ya. Negeri haram itu negeri yang aman. Ya, tentunya keamanan negeri haram melibatkan usaha dan ikhtiar manusia. Tetapi ketika ikhtiar manusia sudah dilakukan, maka tetap Allah akan menjaga keamanan tanah haram. Sebagaimana peristiwa gajah, ya, kita bisa lihat di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, ini penjagaan Allah terhadap tanah haram. Ketika penduduk yang ada di dalamnya sudah tidak mampu untuk menjaganya, maka Allah akan turun tangan sendiri. Ketika tentara yang ada di dunia sudah tidak ada daya dan kekuatan, maka Allah akan turunkan tentara di langit.
Nah, di antaranya ialah burung ababil. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, ya. Apalagi di surat Al-Fil jelas, di ila fi Quraisy ila bihim rihlatasyita'i wasoyif, ya. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy terkait dengan keamanan ketika mereka tinggal di tanah haram. Haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Wa yutakhattafan nasu min haulihim. Yutakhattafu diartikan dengan penyerangan atau berusaha untuk membunuh penduduk yang ada di sekitarnya. Afabil batili yu'minuna, apakah dengan perkara yang batil mereka mengimaninya? Wa bi ni'matillah yakfurun, dan dengan nikmat Allah mereka kufur. Ibnu Katsir berkata, apakana syukruhum ala hadhihi ni'mah al-'azimah an asyraku bihi? Apakah mereka akan bersyukur terhadap kenikmatan ini dengan melakukan kemusyrikan dan menyembah berhala atau Tuhan selain Allah? Padahal kenikmatan yang ada wajib untuk disyukuri. Dan syukur itu, Pak, tidak lepas dari syukur hati, syukur lisan, syukur dalam bentuk perbuatan. Adapun syukur hati ialah meyakini bahwa kenikmatan yang ada semuanya berasal dari Allah. Syukur lewat lisan diantaranya ialah mengucapkan hamdalah sebagai bentuk pujian kepada Allah, alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan ialah menggunakan kenikmatan yang ada untuk ketaatan. Tapi kaum musyrikin, Pak, mereka tidak melakukan hal itu. Boleh jadi dalam keyakinan mereka bahwa ini kenikmatan memang berasal dari Allah, tetapi aplikasinya lain, ya. Ucapan dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Harusnya kenikmatan yang ada dibalas dengan kesyukuran kepada Allah, ini dibalas dengan malah menyembah Tuhan selain Allah, ya. Ya, jelas bagaimana Allah tidak murka kepada hamba-hambanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka mereka yang melakukan kesyirikan itu, kalau mati dalam keadaan syirik, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena hakikatnya syirik itu ialah pengkhianatan, ya, pengkhianatan kepada Allah. Ibarat hanya di negeri kita lah, ya, ada orang tinggal di negeri ini, mendapatkan fasilitas dari pemimpin negeri ini. Dia hidup nyaman, bahkan mencari rezeki di negeri ini. Tiba-tiba dia berpaling ke negeri musuh, bahkan bergabung dengan musuh yang akan memerangi negeri yang kita tinggali. Maka apa predikat yang layak kita sematkan kepada orang tersebut? Maka kita menjawab orang itu adalah pengkhianat. Dan apa balasan yang layak bagi pengkhianat suatu negara atau negeri? Maka jawabannya kita akan mengatakan pastilah hukuman mati, hukuman yang paling berat. Nah, ini konteksnya jemaah sekalian. Ada manusia, dia tinggal di bumi Allah, dia makan rezeki Allah, dia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah, tapi ketika dia hidup di alam dunia malah menyembah Tuhan selain Allah. Maka itu bagian dari pengkhianatan. Maka wajar kalau mereka yang mati dalam keadaan syirik tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka akan mendapatkan siksaan yang abadi di dalam neraka. Nah, termasuk orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya.
Kemudian afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillah yakfurun wa man azlam. Siapa yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi kadziban, ketimbang orang yang mengada-ada sesuatu atas nama Allah atau berdusta atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan kebenaran yang Allah turunkan. Nah, ini di sini kita melihat ada istilah adzlamu. Ini isim tafdil dari kata dzalama. Dzalama itu artinya berlaku zalim. Adzlamu orang yang paling zalim. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan manusia yang paling zalim adalah yang berdusta atas nama Allah. Tapi ada juga di ayat yang lain, Pak, manusia yang paling zalim itu yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan siapa yang lebih zalim ketimbang mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia untuk masuk ke dalam masjidnya Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengkorelasikan antara ayat tersebut dengan ayat ini? Di tempat yang lain orang yang paling zalim adalah mereka yang menghalangi manusia dari masjid. Di tempat yang lain orang yang paling zalim adalah mereka yang berdusta atas nama Allah. Maka di sini para ulama menjawab. Di antara jawaban para ulama, mereka mengatakan bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran tiada lain adalah rentetan perbuatan yang paling zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan, kan kezaliman itu banyak, dan ada perbuatan dosa yang masuk ke dalam deretan adzlamu, yaitu perbuatan yang paling zalim. Maka Allah jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man adzlamu, siapakah yang lebih zalim, yang ditujukan kepada perbuatan dosa tertentu. Nah, ini untuk menunjukkan terkait dengan dosa yang selisih. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada orang yang berdusta atas nama ini, atas nama itu, maka dusta yang paling besar adalah atas nama Allah. Maka disebut dengan waman adzlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Kalau ada misalkan orang menghalang-halangi manusia, ya dia berlaku zalim dengan menghalangi mereka salat, menghalangi mereka zikir, menghalangi mereka untuk membaca Al-Quran. Ada yang lebih zalim, yaitu menghalang-halangi manusia dari masuk ke Masjidil Haram. Nah, itu diantara jawaban dari para ulama kita. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Apa bentuk dusta yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Ya, tiada lain, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan kami menjadikan mereka sebagai wasilah agar dekat dengan Allah. Nah, itulah ucapan dusta atas nama Allah. Ucapan dusta atas nama Allah jauh lebih besar dampak dan akibatnya ketimbang dusta atas nama yang lainnya. Dusta atas nama agama, dusta atas nama Nabi, kan gitu. Dalam hadis Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, maka siap-siaplah tempatnya di dalam api neraka. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul, dusta atas nama agama, ini kedustaan yang paling besar. Dan orang-orang seperti itu ada, Pak, ada. Di antara tujuannya apa? Untuk menyesatkan umat manusia. Ya.
Di antara tujuannya apa? Untuk menjual agama agar mendapatkan keuntungan dunia, itu di antara tujuannya. Ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kadziban au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Mereka berdusta atas nama Allah, yaitu berdusta atas kebenaran yang Allah turunkan, lamma ja'ahu, ketika datang kepadanya. Ya. Dan orang itu, Pak, umumnya tidak dikatakan kafir kecuali kebenaran telah sampai kepada mereka. Ya. Kebenaran telah dijelaskan sejelas-jelasnya, kemudian mereka ingkar, nggak percaya, maka itulah orang yang kafir, orang yang ingkar. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di dalam neraka jahanam itu terdapat tempat bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Terus disayogikeun tempatna nyata neraka jahanam. Nah, kemudian jemaah sekalian, di akhir ayat surat Al-Ankabut Allah menjelaskan kepada kita terkait dengan jihad. Ya, di awal-awal surat Al-Ankabut kita membahas terkait dengan ujian. Di pertengahan surat Al-Ankabut kita membahas terkait dengan kesabaran. Di akhir surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan jihad. Ya. Dan jihad ini umumnya jemaah sekalian oleh para ulama memang dibahas di bab-bab akhir dalam kitab fikih. Ya. Kalau ibu bapak belajar fikih, baik kitab yang kecil ataupun kitab yang besar, umumnya mengawali bab pelajaran fikih itu dengan bab thaharah. Ya. Kemudian ditutup dengan bab jihad. Jadi jihad itu amal puncak bagi seorang muslim. Tapi sebelum orang berjihad, ini tahapan-tahapan yang awal itu harus dibenahi, harus dipelajari dulu. Jangan sampai orang teriak-teriak jihad, jihad, ari masalah pipis can bener gitu ya. Ari masalah salat masih amburadul kan gitu. Harapannya ketika orang berteriak terkait dengan jihad, itu akidah thaharahnya sudah benar, ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan syar'i kan gitu. Oleh karenanya bab jihad itu oleh para ulama biasanya disimpan di akhir pembahasan. Nah, mungkin para ulama juga terinspirasi terkait dengan surah Al-Ankabut, ya. Ternyata jihad ini ditempatkan di ayat terakhir. Walaupun penjelasannya sangat singkat, ya. Tapi tentunya mengandung pelajaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad fina, di jalan kami. Jahada artinya ialah bersungguh-sungguh. Jadi ada tekad yang kuat, ada ikhtiar yang maksimal, itulah jihad. Kalau misalkan ada orang mau berjuang, tekadnya tidak kuat dalam artian ragu, ya, atau dia tidak sungguh-sungguh, tidak memaksimalkan ikhtiarnya, maka itu tidak masuk kategori jihad. Dalam ranah ilmu kita mengenal istilah mujtahid. Mujtahid itu ialah ulama yang mengeluarkan atau mengistinbat hukum dengan mendalami sebelumnya Quran dan hadis. Barulah mereka mengeluarkan hukum di dalamnya. Nah, tidak dikatakan mujtahid kalau misalkan ada orang menggali hukum hanya sebatas membaca selembaran buletin, ya, atau hanya googling tanpa ada kesungguhan yang mendalam. Mujtahid itu adalah orang yang sungguh-sungguh memang menggali hukum dan pemahaman baik dalam Quran maupun As-Sunnah, ya. Kalau hanya selewat saja, misalkan membaca lembaran
ceramah atau tausiah lalu dia berkesimpulan ini dan itu tanpa ada usaha yang kuat atau pemahaman yang dalam, maka itu bukan masuk ke dalam kategori mujtahid. Ya. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Nah, ini perlu dikasih garis bawah, fina. Fina itu ada artinya yang berjihad fina di jalan kami. Ya. Karena ada kalanya orang itu berjuang bukan di jalan Allah, Pak. Ya. Berjuang itu hanya sebatas misalkan ego atau keinginannya sementara, ya. Ada orang berjuang hanya untuk membela kepentingannya saja. Ada orang berjuang hanya untuk membela kelompoknya saja, partainya, mazhabnya semata. Maka bagi seorang muslim Allah ingatkan kalau berjuang hendaknya berjuang semata-mata karena Allah, ya. Perjuangan yang didasari niat mencari keridhaan Allah, maka itulah perjuangan yang akan diberkahi. Langkahnya, keringatnya, biaya yang dikeluarkan, waktu yang dicurahkan, maka semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Nah, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran terkait dengan hubungan antara jihad dan petunjuk atau hidayah. Ada keterkaitan yang kuat antara jihad dengan hidayah. Makin orang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, makin luas kesempatan, makin terbuka lebar bagi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Contoh lah sederhana, walaupun amalan nama berat oke karawasna. Kan orang teh salat dituntut kanggo khusyuknya banyak, kanggo khusyuk. Tapi aya kalana jalmi nalika salat teu aya niatan supados salat khusyuk. Asal salat teh Allahu akbar, Allahu akbar, gak nyeman, iya. Tas gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung gitu nya langsung ngajeng. Kalau waktu masjid teu aya pangaruhna salat berjamaah anu nembe di pidamel teh. Nah, kalau misalkan ada orang salatnya seperti itu, Pak, enggak ada niatan untuk khusyuk atau salat yang benar, maka dipastikan salatnya tidak akan membawa pengaruh dalam kehidupan. Tapi lamun misalkan Bapak nalika lebet ke masjid kemudian akan mendirikan salat lalu ditekadkan dalam diri, ya Allah abdi teh hoyong salat khusyuk, maka berusahalah kita untuk memahami apa yang kita baca, menyempurnakan ruku dan sujud kita. Maka ketika orang bersungguh-sungguh untuk khusyuk, maka dipastikan dia akan merasakan kekhusyuan. Mata peribados kantos ngadang ajengan, ya, nyarios kos kieu nalika cenah jalmi ngahusu-husukeun maneh nalika keur salat eta teh sama dengan khusyuk. Jadi ketika orang berusaha untuk khusyuk itu sama dengan khusyuk, ya. Tapi kalau orang sudah enggak ada niatan untuk khusyuk, ya bagaimana mungkin dia akan mendapatkan pahala dan pengaruh di dalam salat. Ada demikian hanya Pak, kita yang ngaji kayak gini, yang namanya yang namanya ikhtiar itu akan seimbang dengan hasil yang didapatkan. Sehingga Rasul bersabda, al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Yang namanya ilmu itu bisa dipelajari dengan mengaji. Yang namanya pemahaman itu bisa diraih dengan usaha untuk mendapatkannya, ya. Maka nggak akan mungkin orang itu bisa paham agama kalau dia tidak sungguh-sungguh untuk memahaminya. Dan kesungguhan dalam memahami agama tentunya seimbang dengan pengamalan yang ia lakukan, ya.
Sehingga ada suatu atsar hadis, walaupun hadis ini tidak sahih, tapi dari segi matan ini bagus kita amalkan. Di mana hadis ini berbunyi, man alima bima amila warathahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan karuniakan kepadanya ilmu yang sebelumnya ia belum ketahui, Orang misalkan ngagaduh kenging ilmu dina enjing ayeuna ieu, ngagaduhan ilmu. Kita paham akan sesuatu, lalu kita bertekad untuk mengamalkannya, maka balasan dari mengamalkan suatu ilmu, Allah akan tambah ilmu-ilmu yang lain. Balasan mengamalkan suatu ilmu, Allah akan tambah dengan ilmu yang lain. Nah, ini sesuai dengan ucapan Ibnu Abbas ya. Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan Ibnu Abbas. Alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihim lima la ya'lamun. Ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui, maka mereka akan mendapatkan petunjuk terhadap apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Ya. Di tempat lain, Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau pernah berkata, laisa yanbaghi liman alhama syai'an minal khair ay ya'mala bihi hatta yasma'ahu fil athar. Tidaklah pantas bagi mereka yang mendapatkan sesuatu yaitu kebaikan untuk mengamalkannya, melainkan mendengarkan langsung terkait dengan athar atau dalil yang melandasinya. Fa idza sami'ahu fil athar amila bihi. Apabila dia mendengarnya yang dimana dalilnya jelas, maka dia pun mengamalkannya. Ini ucapan Sulaiman Ad-Darani. Ini tentunya bagi penuntut ilmu yang tingkatannya menengah ke atas lah ya. Jadi kalau misalkan ada orang menyeru kita untuk melakukan kebaikan, maka bagi penuntut ilmu itu enggak langsung menerima. Dia akan bertanya terlebih dahulu, ini landasannya apa? Dalilnya dari mana? Nah, kalau dia mendapatkan dalilnya atau landasannya, maka dia akan mengamalkan. Ya, sebagaimana ucapan Ad-Darani, Sulaiman Ad-Darani. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kembali kepada ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nah, jihad ini bentuknya banyak jemaah sekalian. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menulis dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 13 tingkatan jihad itu. Di antaranya ialah jihadun nafsi, jihad mengendalikan hawa nafsu. Ada jihad harta, ada jihad ilmu. Bahkan menuntut ilmu seperti ini, sepakat para ulama, thalabul ilmi itu bagian dari jihad. Menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Ya. Nah, jihad, puncak dari jihad ialah membela agama, melawan orang-orang kafir. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Nah, di sini ada istilah ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Ya, tentunya kebersamaan Allah dengan makhluk itu bukan dari segi zat, tetapi Allah bersama hambanya dalam artian pertolongan Allah akan senantiasa turun kepada mereka. Yaitu kepada siapa? Di antaranya ialah kepada muhsinin, orang yang gemar melakukan kebaikan. Alhamdulillah, khatam surah Al-Ankabut.
sampai ayat yang ke-69. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan surat berikutnya, ialah surat Ar-Rum di pekan yang akan datang, di hari Sabtu depan insya Allah. Baik, itu mungkin ya jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul ini bahwa apa yang dikatakan kafir juga kebenaran yang disampaikan itu berhubungan dengan diskusi para ulama tentang kaum Quraisy sebelum risalah sampai risalah Rasulullah kepada mereka. Karena mereka mendiskusikan bagaimana posisi Abdullah sebagai orang ayahnya Rasul, kemudian juga ibunya ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan adalah dalam kondisi masa kosongan kerasulan. Itu bagaimana itu pendapat ulama ini? Iya. Jadi orang yang hidup di masa jahiliyah, mereka itu sebelum diutus Nabi dikenal dengan ashabul fatrah, ada di masa fatrah ya Pak ya, yaitu masa kekosongan Nabi. Karena sepakat para ulama dari zaman Nabi Isa atau setelah Nabi Isa diangkat ke langit sampai diutusnya Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Kurang lebih 600 tahun lah ya, selama 6 abad itu tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus di tengah umat manusia. Akan tetapi tidak menafikan adanya para dai, para utusan ya, yang Allah tetapkan mereka menyuruh manusia kepada kebaikan. Bahkan sebagian ahlul kitab pun ada yang masih memegang teguh ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka bagi orang yang hidup di masa fatrah itu terbagi dua. Ada yang dakwah sampai kepada mereka, ada yang tidak. Nah, kalau dakwah nggak sampai kepada mereka, ya tentunya mereka tidak akan mendapatkan hisaban nanti di akhirat. Karena apa yang akan ditanya atau mereka nggak tahu kebenaran gitu. Tapi ada juga dakwah yang sampai kepada mereka. Nah, inilah yang banyak didiskusikan oleh para ulama. Di antaranya ialah terkait dengan orang Quraisy atau masyarakat jahiliyah sebelum diutus Nabi, tapi Rasul sudah memvonis bahwa dia masuk neraka, ya, fulan masuk neraka atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kata para ulama, kemungkinan besar bahwasanya orang ini sudah sampai dakwah kepadanya, tetapi dia menolak dakwah tersebut atau lebih memilih ajaran nenek moyang. Nah, itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk hanya terkait dengan ibunda dan ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pembahasan yang cukup hangat ya. Demikian Pak Haji Nana. Ya. Ada buku yang dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan diskusi dulu. Kalau terjemah saya nggak tahu, tapi kalau buku yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ada. Kalau Imam As-Suyuti justru membela mati-matian terkait dengan keislaman ayah dan ibunya Nabi Muhammad. Kalau bantahnya ada juga dari para ulama yang lain. Gitu. Kalau diterjemah saya kurang tahu. Demikian yang kami sampaikan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.